Hmm.
Halo, Assalamualaikum. Suara saya sudah terdengar belum? Waalaikumsalam terdengar Pak. Oke, maaf ya. Em, kita ke progress report aja ya. Untuk setiap kelompok, apa yang sudah dikerjakan, pengeditan atau penyuntingan, apakah sudah dimulai dan sudah sampai mana? Silakan, dari kelompok mana saja yang sudah siap? Dari kelompok satu boleh, Pak. Boleh, silakan. Kemarin pas habis hari Rabu tuh dikasih tugas, udah kita langsung mulai editing. Itu baru sampai segmen 1.500 dari sekitar 6.200 segmen. Dan itu lumayan Oke. agak banyak yang berubah dari yang diterjemahkan masing-masing itu, Pak. Jadi harus kayak Mm-mm. satu-satu gitu diliatin segmennya. Betul. Soalnya kadang ada tag yang nggak ke bawah atau ada yang tadinya titik komanya udah diganti jadi nggak keganti gitu sih Pak dari kelompok satu. Oke. Kesulitannya ada yang dihadapi Itu yang tadi yang banyak tadi ya? berubah aja dari terjemahan masing-masing kita. Oke, apa yang bikin banyak perubahan dari terjemahan masing-masing? Kalau dari hasil penilaian kalian. Lebih ke format penulisan kayak ada yang bold gitu jadi Oh ya. bold, terus tag-tag gitu ada yang nggak ke bawah Pak. Mm-mm. Jadi tag dan format ya. Iya. Baik. Kalau dari terjemahan sendiri ada yang banyak yang berubah nggak? Ada sih beberapa tapi yang paling saya notice banget tuh company profil kan profil perusahaan. Itu Mm-mm. udah saya balik tuh pas saya nerjemahin sendiri, pas digabungin kemarin editing fast, dia jadi perusahaan profil lagi, Pak. Karena yang lain nggak berubah mungkin ya. Kayaknya deh. Nah ya. Nah itu em, kalau seperti itu bisa diganti lagi. Nanti yang lain tinggal mengikuti ya. Atau di editnya di TM-nya. Jadi bisa masuk ke open TM-nya. Dari project itu kan ada tab TM ya. Setelah project file ada TM, open TM-nya, lalu di TM-nya diganti. Company-nya jadi profil, profilnya jadi perusahaan. Atau bisa juga, itu yang paling mudah seperti itu ya, yang Iya, bisa Pak, pas dilakukan. diedit satu, yang lain ke bawah ke edit kok, Pak. Nanti yang lainnya juga akan ngikut, kita ubah lagi gitu. Ya, melakukan yang terbaik aja. Atau bisa juga dieditnya belakangan, ketika sudah jadi target files ya. Jadi cuma harus ganti setiap halaman tuh jadinya nanti. Oke. Ada lagi dari kelompok satu? Sudah, Bapak. Baru Enggak. segitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Kelompok lainnya, silakan. Pak, saya izin masuk. Saya dari perwakilan dari kelompok 2. Ya. Sebenarnya nggak jauh beda ya, eh, Hmm. sama kayak kelompok satu. Jadi memang tantangannya tuh di situ dan kita harus benar-benar manual ulang lagi gitu. Karena kemarin kita pikir tuh, kelompok saya pikir tuh eh, kita akan nggak terlalu banyak merubah ya. Jadi kan di eh, harusnya sudah terlalu banyak ya Pak. Ternyata pas kita kemarin cek bareng-bareng itu eh, banyak juga gitu yang harus kita edit manual gitu. Makanya Mm-mm. sempat kewalahan tadinya udah mah harus satu laptop ya Pak ya. Jadi itu mungkin kesulitan dari kelompok ya, ya entah itu Iya. pasti kesulitan dari kelompok lain juga gitu. Dan memang Iya. harus satu karena harus satu device juga ya Pak. Mm-mm. Karena terus juga kita banyaknya online juga jadi jarang untuk ketemu mungkin Mm. memang harus kita jadwalkan dulu gitu. Oke Itu ya. aja sih Pak mungkin dari kelompok 2. Baik. Selebihnya Nah, memang eh, hambatannya sama seperti kelompok satu gitu. ya, ya memang ya, hamba apa tantangan kalau kita melakukan tim translation karena belum terbiasa, pasti akhirnya banyak yang berubah. Nanti kalau sudah biasa kita melakukan tim translation itu
teamworknya jalan, itu pasti akan lebih sedikit yang harus diubah, yang harus diedit. Karena ketika kita udah sadar bahwa proses penyuntingan ini ternyata makan waktu, pasti kita akan berupaya terbaik ketika menerjemahkan itu benar-benar kita edit dengan baik dulu, biar nanti ketika penyuntingan tidak banyak yang diubah. Em, nah, memang nih kan karena banyak online ketemunya, solusinya sih kalau dari saya bisa aja kalian pakai Google Meet ya, yang laptop yang dipakai untuk menyunting tinggal share screen. Jadi yang lain tinggal baca share screen-nya, terus kasih masukan gitu ya. Nah, nanti yang share screen, yang punya, yang megang laptopnya, ya tinggal mengubah sesuai dengan em, editan dari teman-temannya. Itu bisa juga. Itu bisa dilakukan ya. Eh, Izin Solusi bertanya. lainnya adalah kalian ngeditnya pakai WordFast Anywhere ya. Jadi tetap pakai Google Meet misalnya atau pakai Zoom, tetapi menampilkannya di WordFast Anywhere supaya semua anggota kelompok bisa masuk dan bisa bantu juga gitu. Bisa ikutan ngetik di situ. Nah, cuma yang perlu diingat memang jangan sampai em, membagi-bagi segmen gitu ya, segmen ini sampai ini siapa gitu. Karena kalau bagi-bagi segmen nanti akhirnya gayanya akan berubah lagi, akan beda-beda lagi. Oke, thank you. Kelompok dua, kelompok yang lain silakan. Tiga kelompok lainnya, 3, 4, 5. Oh iya Pak, maaf Pak, saya dari kelompok 3 Pak. Eh, Silakan. kalau kendala dari kelompok 3 itu lebih ke waktunya Pak. Karena yang tadi jarang ketemu juga Pak. Terus Mm-mm. rencananya mau jimitnya malam ini Pak. Oke. Dan juga benar kayak yang teman-teman bilang itu Pak. Kalau di kami itu eh, ada yang berbeda gitu Pak. Kalau dimasukin ke kami kan udah 100% Pak. Cuma tiba-tiba pas di workface-nya itu wall-nya hilang gitu Pak. Titiknya hilang gitu. Ada yang hilang. Terus eh, banyak yang dari kelompok kami nggak kok apa kok komitmen gitu Pak. Ada yang beda-beda terjemahannya. Ada yang nerjemahin ini, tapi yang lainnya nerjemahin ini gitu Pak. Belum konsisten Mm-mm. gitu. Belum konsisten. Oke. Iya Pak. Ya, ya konsistensinya juga penting ya. Memang kita kurang ini sebenarnya ketika membuat term itu kemarin kurang lama kita ya. Harusnya ada beberapa pertemuan lagi sampai termnya itu jadi yang fix. Karena memang sampai yang terakhir itu termnya ternyata banyak yang berbeda. Ya di situ ya mungkin salah satunya dari saya juga ya. Saya waktu itu ekspektasinya kalian sudah pernah membuat terminologi, jadi sudah eh, em, bisa kita bikin terminologi yang fix. Ternyata kan ya tetap ya namanya bikin terminologi secara manual awalnya, terus sekarang kita bikin terminologinya yang khusus untuk cat tools pasti butuh penyesuaian juga. Itu kenapa nanti em, sebagai takeaway-nya kalian ya, sebagai sesuatu yang bisa kalian bawa nanti ketika kalian bekerja di dalam agency, proses pre-translation di awal itu penting sekali. Kalau misalnya nanti kalian menjadi project manager gitu, bagaimana kita menyusun sebuah term base yang fix ya, yang memang sudah ready to use. Nah, itu penting sekali. Supaya apa? Supaya dan juga nanti sebagai penerjemah ya kita harus ketika term base-nya sudah ready to use ya kita harus stick to the term base. Ya, kita harus benar-benar mengikuti terminologi yang ada dengan syarat ya konteksnya sama gitulah ya, masuk konteksnya. Kalau konteksnya nggak masuk tentu saja bisa kita ubah yang lain. Nah, itu yang perlu kita lihat karena em, ketika diterjemahkan oleh penerjemah yang berbeda-beda, nah ada penerjemah yang tidak memperhatikan term base atau terminologi ya,
atau mungkin tidak memperhatikan apa terjemahan yang sudah ada di dalam translation memory, akhirnya akan ada banyak yang berbeda dan tidak konsisten. Oke, good. Terima kasih dari kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, silakan. Bapak dari Ya. kelompok 4 sebenarnya sama aja sih Pak, itu terkait terjemahan yang belum konsisten gitu. Terus abis itu karena pakai satu laptop jadi terkendala dalam kerja kelompoknya itu Pak. Oke. Oke, kelompok 5. Baik, Pak, untuk kelompok 5. Untuk saat ini, saya baru ngecek aja sih, Pak. Membuat project dari kelompok saya. Itu, walaupun dari kita semua udah 100%, tapi pas dijadiin satu, masih ada yang segmennya masih kosong. Hmm. Dan karena kita belum melakukan Gmit ya, Pak, jadi saya nyoba buat ngecek errornya dulu. Jadi di Oke. error itu, saya temuin ada 1.200 error. Padahal sebelumnya teman saya ini ada kendala error di tag check itu sekitar 600 sebelum digabung ya Pak. Itu udah dibenerin. Tapi setelah digabung dia malah muncul lagi. Oh, tapi errornya memang beneran error atau yang bisa diignore? Beneran error. Beneran error yang udah dibenerin sama teman saya ini Pak. Anggota saya itu Agus Mama. Oh, Error tag checknya nah, banyak. mungkin itu kemungkinan setelah di transcheck, lalu errornya dibenerin, tidak di-commit. Itu sering terjadi. Kan udah 100% nih. Ketika kita ngedit atau kita memperbaiki, merevisi, itu dia harus di-commit lagi supaya dia masuk ke dalam translation memorinya. Kalau enggak, ya yang tersimpan di translation memory adalah yang errornya belum diperbaiki. Itu. Tapi dalam kasus saya ini, teman saya ini udah di commit karena saya sendiri yang merhatiin dia Pak. Oh, udah Waktu dia di-commit ya. pakai error gitu. Tapi tetap muncul lagi. Iya muncul lagi pas saya gabungin itu tag checknya malah jadi 600 mungkin ketambah sama anggota lain kali. Oh iya, betul. Karena Terus ada anggota lain. total errornya itu 1.200-an. Jadi saya nyicil dulu buat rapin errornya nanti sih saya baru saya edit Ya, bareng-bareng. betul. Oke. Nggak apa-apa ya, seperti itu juga, itu kan termasuk langkah penyuntingan ya. Lakukan proofreading itu kan bagian dari penyuntingan atau pengeditan. Jadi kita mulai dari yang error-errornya dulu, kita pastikan yang errornya fix, yang memang em, apa terbaca error padahal tidak bisa kita ignore. Nah, yang di-ignore ini nanti pasti akan muncul lagi ya. Kalau kita transcheck ulang, pasti dia akan muncul lagi. Tapi ya nggak apa-apa, di-ignore lagi aja. Oke. Ya, ingat kalian masih punya waktu kurang lebih 1 minggu ya untuk menyunting. Jadi rencanakan pertemuannya dengan baik, entah bertemu secara fisik ya, offline, ataupun kalian pakai Google Meet, nggak masalah. Yang penting mengerjakannya bersama-sama, menyepakati penyuntingannya bersama-sama. Oke? Oke. Ya, kalau dari saya sih itu saja ya. Jadi Zoom meetingnya kalau saya akhiri di sini. Selebihnya kalian bisa mengatur untuk entah kalau ini semua masih di rumah, kalian bisa Google Meet ya. Atau kalau memang ada rencana ke kampus, bisa ke kampus dari pagi supaya bisa em, bertemunya lebih awal dan bisa mulai mengerjakan penyuntingannya, melanjutkan pekerjaan penyuntingan ini ya, supaya hasilnya baik. Ya, jangan lupa perhatikan keberterimaan, ketepatan terjemahan, termasuk ketepatan penggunaan ejaan, penggunaan tanda baca, dan keterbacaan itu meliputi seberapa efektif kalimat yang digunakan, apakah mudah dipahami atau tidak, apakah membingungkan atau tidak, ya.
Itu semua juga harus masuk dalam pertimbangan kalian dalam menyunting. Dan jangan malu untuk berdiskusi ya ketika nyunting gitu, misalnya em, ngerasa ini kayaknya ada ya ini kurang pas deh, disampaikan aja ke teman-temannya karena kita dalam proses belajar gitu. Karena mungkin saja em, pendapat kita itu justru yang lebih baik daripada yang lain. Kadang-kadang ketika kita melakukan bersama-sama kita suka nggak enakan gitu kan ya. Aduh nanti gue bikin lama lagi kan. Ya it's okay nggak apa-apa. Em, nikmati proses penyuntingan ini sebagai proses kalian belajar. Nanti ketika kalian sudah terjun ke lapangan, di industri, kalian melakukan penerjemahan, pengalaman kalian sekarang ini akan sangat bermanfaat ya. Dapat input dari berbagai macam mata yang melihat gitu. Ini akan memperkaya pengalaman kalian dalam menyunting. Nanti ketika kalian bekerja, kalian jadi editor, kalian sendirian, nggak akan ada bantuan dari teman-teman lainnya. Nah, tapi dengan kalian dengar nih input dari lain-lain, teman-temannya seperti apa, ini bagusnya jadi bagaimana, itu justru akan membuat kalian menjadi editor yang lebih baik ya. Karena kalian jadi belajar bahwa oh ternyata kalimat ini kurangnya di mana gitu. Atau terjemahan ini ternyata teman saya punya terjemahan yang ketika dibaca oh iya ya kok nggak kepikiran bisa seperti itu. Nah itu akan jadi perspektif lagi buat kita ya sebagai penerjemah karena memang yang namanya menerjemahkan itu kan semakin banyak kita menerjemahkan, semakin banyak kita menyunting, semakin banyak kita dapat pengalaman dari proses penerjemahan, ya. Salah satunya semakin banyak kita dapat revisian, itu semakin kita belajar dan semakin kita menjadi penerjemah yang baik. Nah, bedanya dengan penerjemah yang banyak di Indonesia yang tidak melalui pendidikan khusus penerjemah seperti kalian adalah mereka belajar seperti itu di tempat kerja. Dan itu high risk ya. High risk maksudnya bagaimana? Kalau dapat revisinya di tempat kerja deg-degannya luar biasa itu. Karena pasti kita ngerasa bahwa, waduh, ternyata terjemahan gue jelek nih. Jangan-jangan gue dapat SP abis ini kan misalnya. Dapat revisian banyak gitu ya. Tentu ya itu lebih menegangkan daripada sekarang di kelas. Ketika kita di kelas, it's a safe place, it's safe environment ya. Satu lingkungan yang aman buat kalian melakukan kesalahan, mendapatkan revisian ya. So use your time well ya, gunakan waktu kalian dengan baik, maksimalkan supaya kalian semakin baik lagi skillnya dalam menerjemahkan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri di sini ya Zoom meetingnya. Gunakan sisa waktu belajar kita untuk mengatur waktu dengan kelompoknya untuk melanjutkan penyuntingan ya. Terima kasih dari saya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.